Manusia, nilai moral, dan hukum. Kelompok 5, Ananda Virgianti Susanto, 2212011, Anita Petrasari, 2212012. A. Hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai, moral, dan hukum. 1. Hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari nilai. Pada hakikatnya, nilai berkaitan dengan anggapan terhadap baik dan buruk atau pantas tidak pantas. Pengertian nilai menurut para ahli. A. Allport dalam Rockcage 1973 mengemukakan bahwa nilai adalah suatu keyakinan yang melandasi seseorang untuk bertindak berdasarkan pilihannya. B. Kimball Young dalam Agung S.S. Raharjo 2009 mengemukakan bahwa nilai adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak didasari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. C. A. W. Green dalam Vicentius 1 2009 menyatakan bahwa nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu itu memiliki sifat sebagai berikut: menyenangkan, pleasant, berguna, useful, memuaskan, satisfying, menguntungkan, profitable, menarik, interesting, dan keyakinan, belief. Artinya, sesuatu itu bernilai bila menyenangkan bagi manusia, berguna bagi manusia, dapat memuaskan manusia, menarik bagi manusia, dan menimbulkan keyakinan bagi manusia terhadap nilai dari sesuatu. Nilai terbagi menjadi dua. A. Nilai itu objektif menurut aliran idealisme atau disebut aliran objektivitas. Nilai itu objektif, ada pada setiap sesuatu. Tidak ada yang diciptakan manusia tanpa ada sesuatu nilai yang melekat di dalamnya. B. Nilai itu subjektif. Nilai suatu objek terletak pada subjek yang menilainya. Misalnya, air sangat bernilai daripada emas bagi orang yang tengah kehausan di padang pasir. Bahkan orang itu bersedia menukarkan emas yang dimiliki dengan sebotol kecil air. Menurut Bambang Darwesono Dasuyahmo 1991, nilai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Suatu realitas yang abstrak atau tidak dapat ditangkap melalui indera, tetapi ada. Misalnya, manusia mengakui adanya keindahan, tetapi keindahan itu berasal dari perasaan dan pikiran dari manusia itu sendiri. Artinya, perasaan mengenai keindahan itu tidak dapat diraba dan ditangkap secara fisik. B. Normatif atau yang seharusnya, ideal, sebaiknya, atau yang diinginkan. Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan oleh manusia. Contoh, manusia menginginkan terciptanya masyarakat yang tertib. Ketertiban itu sendiri merupakan nilai yang bersifat normatif, di mana ketertiban merupakan sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. C. Berfungsi sebagai daya dorong manusia atau motivator. Nilai inilah yang mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. Misalnya, karena mengharapkan nilai yang baik dalam ujian atau nilai A, maka setiap mahasiswa terdorong keinginannya untuk belajar. Menurut Rockcage 1973, nilai itu sendiri berfungsi antara lain sebagai berikut. A. Fungsi nilai sebagai standar meliputi
membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam sosial isu tertentu dan mengevaluasinya, mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain, melakukan evaluasi dan membuat keputusan. B. Fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Situasi tertentu secara tipikal akan mengaktifasi beberapa nilai dalam sistem nilai individu. Umumnya nilai-nilai yang teraktivasi adalah nilai-nilai yang dominan pada individu yang bersangkutan. C. Fungsi motivasi. Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengapresiasikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasional. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Norma berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik. 2. Hakikat, fungsi, dan perwujudan moral. Dalam bahasa Latin, moral berasal dari kata mores, yang artinya adat kebiasaan. Sementara dalam bahasa Yunani, moral adalah ethos, atau etika, yaitu ajaran baik buruk yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Pengertian moral dalam bahasa Indonesia adalah akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Dalam kurung, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 2008. Moral berfungsi sebagai landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga. Sumario 1995 mengklasifikasikan moralitas atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. A. Moralitas objektif. Moralitas objektif adalah moralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia sebagaimana apa adanya. B. Moralitas subjektif. Moralitas subjektif adalah moralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia tidak sebagaimana adanya karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor pelakunya, seperti emosional, latar belakang, pengetahuan, dan sebagainya. C. Moralitas intrinsik. Moralitas intrinsik adalah moralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan atas benar atau salah, baik atau buruk berdasarkan hakikatnya dan terlepas atau tidak bergantung pengaruh hukum positif yang berlaku. D. Moralitas ekstrinsik. Moralitas ekstrinsik adalah moralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan benar atau salah, baik atau buruk berdasarkan hakikatnya dari pengaruh hukum positif. 3. Hakikat, fungsi, dan perwujudan hukum. Secara umum, hukum dianggap merupakan suatu sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan. Definisi berdasarkan sudut pandang mereka sendiri seperti A. Plato menyatakan bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. B. Aristoteles menyatakan bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. C. Austin menyatakan
bahwa hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Friedman 1993.2/149. D. Duijit menyatakan bahwa hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan ini. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dalam arti hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dapat memberi keadilan dalam arti menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. C. Sebagai sarana penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. D. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, antara lain siapa yang boleh melakukan pelaksanaan atau penegak hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memiliki sanksi yang tepat dan adil, dan lain sebagainya. E. Sebagai alat penyelesaian sengketa, seperti contoh, persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. F. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota masyarakat. Dalam literatur hukum, dikenal dua teori tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut. A. Teori etis, berdasarkan pada etika dan hukum, bertujuan semata-mata mencapai keadilan, walau kemudian teori ini digugat dan dianggap tidak sepenuhnya benar, karena hukum tidak identik dengan keadilan. B. Teori utilitas, teori ini juga kemudian tidak dianggap selalu benar, karena tidak semua yang dilakukan oleh hukum akan mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan besar, bahkan keberadaan hukum ada yang cenderung membatasi ruang gerak manusia. C. Teori campuran, hukum bertujuan untuk memberi keadilan bagi warga negara, di mana keadilan tersebut diwujudkan dengan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak dalam sebuah situasi yang tertib dan aman. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma hukum dapat berupa sanksi, denda, sampai hukuman fisik. Norma hukum memiliki karakter spesifik yang menjadi ciri identik hukum itu sendiri, yaitu menurut Suprapto dan Maria Farida 1998.211 A. Norma hukum bersifat heteronom, dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri manusia. Dalam hal ini, negaralah yang mewajibkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum. B. Norma hukum dapat dilekatkan sanksi pidana ataupun sanksi paksaan secara fisik yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh hukum itu sendiri. Faktor yang menyebabkan dipatuhinya hukum oleh masyarakat yaitu A. Kepentingan setiap masyarakat dapat terlindungi oleh hukum, sehingga
mau tidak mau, masyarakat harus patuh terhadap hukum demi menjaga kepentingannya. B. Compliance atau memenuhi keinginan, di mana kepatuhan dilakukan karena mengharapkan imbalan atau terhindar dari sanksi. C. Identification atau identifikasi, di mana kepatuhan dilakukan karena ingin menjaga hubungan baik dengan individu lain, masyarakat, dan penguasa. D. Internalization atau internalisasi, di mana kepatuhan dilakukan karena hukum itu sendiri sesuai dengan nilai yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat. B. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. 1. Hakikat keadilan. Keadilan dalam bahasa Arab artinya adil, yang berarti tengah. Artinya, keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah, tidak berat sebelah, atau menempatkan sesuatu di tempatnya. Sementara Frans Magnisuseno 2001 menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai hal, baik menyangkut benda atau orang. Macam-macam keadilan menurut Plato dan Aristoteles ada 3 macam, yaitu A. Keadilan komunitatif, yaitu konsep keadilan yang memberikan sama banyak tanpa mengingat jasa. B. Keadilan distributif, yaitu konsep keadilan yang memberikan hak berdasarkan jasa. C. Keadilan legal atau moral, yaitu konsep keadilan yang memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan. 2. Hakikat ketertiban. Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Menurut KBBI 2008, misalnya tertib acara aturan dalam sidang atau rapat dan sebagainya. Sementara jika dikaitkan dengan hukum, maka tertib hukum berarti aturan yang bertalian dengan hukum. 3. Hakikat kesejahteraan. Kesejahteraan atau sejahtera memiliki 3 arti, yaitu sebagai berikut. A. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. B. Dalam istilah ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan, benda atau materi. C. Dalam hubungannya dengan kebijakan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Problematika nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara. 1. Problematika nilai berupa pelanggaran nilai. Contoh, guru memukul siswa. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kode etik guru dan bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya melekat dalam diri seorang guru, yaitu guru sebagai panutan dan teladan bagi muridnya. 2. Problematika moral berupa pelanggaran moral. Contoh, kasus perselingkuhan yang dilakukan sejumlah guru, baik antar sesama guru maupun dengan siswa. 3. Problematika hukum berupa pelanggaran hukum. Contoh, membawa kendaraan tanpa surat izin mengemudi atau SIM, mengendarai sepeda motor tanpa helm, dan pelanggaran lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.